Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan mengikuti ibadah persekutuan doa malam tanggal 25 November 2020 yang pada kesempatan ini akan dilayani oleh Panitia Natal Gereja Metodis Indonesia Immanuel. Sebelumnya kita masuk di dalam saat teduh kita. Firman Tuhan di dalam Pemazmur mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya." Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, Natal tahun ini gereja mengangkat tema Hope for the World. Ketika kita menghadapi masa pandemi tahun ini, begitu banyak harapan-harapan yang kita bawa kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Saya pribadi sendiri juga mengalami begitu banyak masalah, sehingga ketika pada saatnya saya harus berlutut, harus menangis dan harus berdoa kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang mampu melewati hal-hal ini dengan kekuatannya sendiri. Karena itu, saya mengajak Bapak Ibu dan jemaat sekalian, ingatlah bahwa hanya Tuhan harapan kita. Seperti tema Natal tahun ini, Hope for the World, marilah kita bersama-sama tetap berharap dan berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberi pengharapan kepada kita dan kekuatan kepada kita di dalam menghadapi semua ini. Mari jemaat sekalian, kita akan mulai ibadah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Saya undang semuanya, kita akan angkat pujian yang pertama kita, "Terpujilah namamu Tuhan." Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya.
Kita ulangi sekali lagi jemaat sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersama-sama terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau memerintah untuk selamanya dan memerintah untuk selamanya. Bersama-sama kita akan berdoa untuk persekutuan doa kita, dan kita akan berdoa juga untuk doa ucapan syukur. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan pada malam hari ini. Kami berterima kasih dan kami bersyukur ya Tuhan, sampai saat ini Engkau masih menjaga dan menolong kami. Dan ketika kami akan mengikuti ibadah pada malam hari ini ya Tuhan, Kau sendiri yang menyiapkan hati kami, membuka hati kami ya Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dan mengangkat segala doa-doa kami kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga kiranya ya Tuhan, doa kami ya Tuhan, Engkau dengar dan Engkau jawab seturut dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Terima kasih ya Bapa atas semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih. Mari jemaat-jemaat kita, mari kita datang dan mengaku setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan memulihkan setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, datanglah kehendak-Mu atas kami. Kami memohon pengampunan atas kesalahan yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak. Kami bertobat atas dosa kami. Kami tahu kami tidak layak di hadapan-Mu. Karena anugerah-Mu lah Engkau melayakkan kami ya Bapa. Kami memohon kiranya Engkau memberikan setiap individu daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4, 9, dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Ya, selamat malam Bapak Ibu.
Pada saat ini, mari kita berdoa untuk rangkaian Minggu Advent serta para pembicara tiap minggunya, dan jemaat dapat mengalami makna Natal secara pribadi serta menjalin relasi pribadi yang lebih baik dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa juga untuk persiapan Minggu Advent yang akan di bulan Desember nanti kita bisa berjalan dengan baik, dan juga untuk setiap minggu para pembicara yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya untuk setiap jemaat yang mendengarnya juga bisa mengalami relasi yang lebih baik dengan Engkau Tuhan. Kami tahu begitu banyak hal yang mungkin setiap jemaat yang akan hadapi tantangan ke depannya, tapi kami percaya bahwa Engkau yang akan terus membuka jalan dan juga membuat setiap jemaat memiliki hati dan juga relasi yang baik kepada Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemudian, mari kita berdoa bagi setiap pembicara agar dapat mempersiapkan khotbah dengan baik, serta berdoa bagi kesehatan pembicara agar melalui firman Tuhan yang disampaikan dapat menyegarkan kerohanian setiap jemaat. Kita berdoa juga untuk proses rekaman hingga hari H semua dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk pembicara pada saat nanti, untuk KPR pada tanggal 24 Desember dan juga tanggal 25 Desember, bagi penginjil Kian Guan dan juga Boksu Johan Kopur. Kiranya Kau berkati untuk kesehatan mereka dan juga mereka bisa mempersiapkan diri mereka dengan baik sehingga pada saat hari H nanti mereka bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik pula. Dan juga kami berdoa untuk rekaman pada saat nanti kiranya bisa berjalan dengan baik untuk setiap peralatan dan juga secara teknis maupun non-teknis bisa semuanya berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Contoh Andri. Sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hanya Tuhan yang selalu mendampingi kita jemaat sekalian. Dan Tuhan juga yang akan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah,
Jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Nehemia pasal yang ke-6 ayat 15 sampai yang ke-16. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami masih boleh bersama-sama kembali hadir di dalam persekutuan doa. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan inilah yang menolong setiap kami, memberi kami kekuatan untuk boleh terus maju di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah juga Tuhan di dalam kehidupan kami boleh melihat bahwa tangan Tuhan senantiasa menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari Nehemia 6 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan kita melihat bahwa Nehemia berhasil membangun kembali tembok Yerusalem yang telah menjadi reruntuhan dalam waktu 52 hari. Dan di sana dikatakan bahwa para musuhnya menjadi takut dan mereka kehilangan muka, bahkan mereka sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan oleh bantuan Allah yang dipercayai oleh Nehemia dan juga orang-orang Israel pada masa itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam menjalankan sebuah tugas pelayanan bukanlah hal yang mudah. Terlebih di dalam menjalankannya itu banyak dijumpai berupa tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan, dan rintangan-rintangan. Nah, demikian juga Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Nehemia tatkala ia kembali ke Yerusalem untuk menjalankan sebuah tugas pelayanan, membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan atau puing dan pintu gerbangnya terbakar pada saat itu. Nah, Nehemia di sana dikatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya juga tidak mudah Bapak Ibu, di mana dia banyak sekali menemui rintangan-rintangan seperti yang didapati oleh Nehemia. Dia diolok, diejek, dihina, ditertawakan, bahkan juga diancam dan juga diterpa dengan berbagai fitnahan, dan yang paling parah ia dituduh bahwa ia ingin memberontak kepada raja. Ini tercatat dalam Nehemia 6 ayatnya yang ke-6. Serta Nehemia juga mendapatkan keluhan-keluhan dari orang-orang Yehuda sendiri oleh sebab karena mereka ketakutan oleh ancaman-ancaman yang diberikan oleh musuh, bahkan juga mereka merasa kelelahan oleh sebab melampaui kekuatan yang mereka miliki pada saat itu. Namun dalam keadaan demikian Bapak Ibu, Nehemia
tidak serta-merta berhenti atau berkecil hati untuk menjalankan tugas pelayanannya untuk membangun kembali tembok Yerusalem pada masa itu. Melainkan ia senantiasa mengandalkan Tuhan melalui doa dan berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menjalankan dan menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem tersebut. Dan fakta membuktikan bahwa dan Alkitab mencatat tembok Yerusalem itu berhasil dibangun kembali dalam waktu hanya 52 hari. Nehemia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-15. Dan ini Bapak Ibu dikatakan membuat para musuhnya menjadi takut oleh sebab usaha-usaha yang mereka buat untuk menggagalkan Nehemia di dalam pembangunan tembok tersebut digagalkan oleh Tuhan sendiri. Dan kita menyadari bahwa tidak ada satupun usaha mereka yang berhasil. Dan bahkan pada akhirnya mereka menyadari bahwa pembangunan tersebut dapat selesai oleh karena bantuan oleh pertolongan Allah. Bapak Ibu, tidak terasa kita juga saat ini sudah berada di penghujung daripada bulan November. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember dan kita akan sama-sama merayakan hari Natal. Nah Bapak Ibu, tidak ada juga yang menyangka bahwa kita juga bisa, Bapak Ibu, melewati masa-masa pandemi yang kita rasakan mulai sejak bulan Maret hingga pada saat ini sudah bulan November. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa kita akan bisa melewati hingga sejauh ini. Dan kita tahu, Bapak Ibu, kita ada sampai saat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini juga, kami semua panitia Natal juga merasakan bagaimana terdapat tantangan-tantangan di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga di dalam mempersiapkan segala sesuatunya tidak mudah bagi setiap kami. Salah satunya misalnya Bapak Ibu adalah kita merasakan tidak adanya kepastian waktu kapan wabah pandemi ini akan berakhir. Sehingga berpengaruh di dalam setiap penyusunan acara-acara yang ada. Dan terlebih Bapak Ibu, saya yakin dengan percaya bahwa apa yang Bapak Ibu alami juga di dalam menyelesaikan tugas pelayanan sehari-hari sebagai orang-orang percaya dan juga sebagai anak-anak Tuhan bukanlah hal yang mudah. Misalnya ketika Bapak Ibu menjalankan tugas pelayanan sebagai suami atau istri, orang tua, anak-anak, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam dunia pekerjaan juga demikian, bahkan kita bergumul dan juga di dalam hal lainnya Bapak Ibu. Dan kiranya Bapak Ibu melalui renungan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, Roh Kudus menolong setiap kita untuk dapat tetap menjalankan tugas pelayanan kita sehari-hari dengan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam doa dan mengerjakan setiap bagian kita dengan sebaik-baiknya dan peranan kita masing-masing di dalam kehidupan ini. Dengan demikian pada akhirnya kita melihat bahwa sesungguhnya ini semua dapat kita lewati dan kita selesaikan oleh karena tangan Tuhan menolong setiap kita. Dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang begitu singkat ini yang kami boleh baca dari kitab Nehemia, di mana kami melihat Tuhan bahwa Nehemia di dalam menjalankan tugasnya, ia banyak sekali mendapatkan tantangan-tantangan, rintangan-rintangan dari para musuhnya. Bagaimana dia mendapatkan ejekan Tuhan, bagaimana dia mendapatkan ancaman, bahkan ia dituduh untuk mau memberontak terhadap raja. Tuhan, pada saat ini juga di tengah-tengah kami hidup di kondisi yang seperti ini Tuhan, banyak sekali tantangan-tantangan yang kami hadapi, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi Tuhan, baik itu di dalam dunia pekerjaan, keluarga, maupun pelayanan. Tetapi Tuhan ini sekali lagi mengingatkan kami Tuhan, bahwa tidak serta-merta membuat kami berhenti atas segalanya. Tapi melalui kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami perlu senantiasa untuk mengandalkan Engkau melalui setiap doa-doa kami. Dan kami tetap mengerjakan yang terbaik apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, mampukanlah setiap jemaat-Mu untuk dapat melewati hari demi hari dengan senantiasa pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih yang berada di rumah.
Saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama mendoakan untuk acara penghormatan orang tua yang akan dilaksanakan tanggal 25 Desember nanti. Mari kita sama-sama berdoa untuk persiapan para panitia yang akan membagikan goodie bag serta teknis pelayanan pelaksanaan pada hari H dapat berjalan dengan baik dan aman serta memperhatikan protokol kesehatan. Kiranya melalui hal ini para lansia dapat terberkati melalui pelayanan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa. Saat ini walaupun dalam keadaan pandemi ini kami boleh terus memberikan berkat-berkat kepada saudara-saudara kami para lansia yang di rumah dengan memberikan goodie bag kepada mereka Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin mendoakan kiranya proses pelaksanaan pembagian goodie bag ini boleh berjalan dengan baik, sertai juga para pelayan dalam perjalanan jalan menjalankan protokol kesehatan semua dapat berjalan dengan baik. Terlebih lagi kami Tuhan rindu melalui pelayanan ini, para lansia kami Tuhan boleh merasa terberkati melalui pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti kebaktian doa dari rumah. Saat ini kita berdoa untuk kondisi keadaan menjelang Natal. Mari kita berdoa bagi Pemprov DKI dalam menangani pandemi COVID-19 agar dapat menekan angka penularan serta berdoa untuk keamanan dan stabilitas sosial politik yang stabil. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Bapa untuk pemerintah Provinsi DKI yang saat ini tengah berusaha untuk menekan angka penularan akan pandemi ini yang terus meluas dan mewabah ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan Pemprov DKI ini boleh bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menekan angka dan mencegah pandemi ini semakin meluas lagi. Kami juga berdoa Bapa segala apa yang dilakukan, apa yang bisa dilakukan, apapun juga boleh berbuah hasil yang baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi stabilitas politik, ekonomi, apalagi menjelang pilkada, menjelang segala macam isu-isu yang ada. Tuhan kami mohon kata tangan Bapa semuanya ini boleh keadaan terkontrol dan Tuhan boleh tuntun TNI dan Polri untuk boleh setiap saat untuk boleh terus mengawasi dan saling bekerjasama agar tercipta suatu kondisi stabilitas ekonomi, politik yang baik. Kami juga serahkan segala mereka yang terjangkit di dalamnya, Tuhan mereka boleh menjaga diri agar pandemi ini juga tidak kembali meluas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saat ini kita juga mau mendukung di dalam pelayanan teman-teman panitia Natal. Kita mau berdoa untuk serangkaian acara Natal, Natal Sekolah Minggu tanggal 13 Desember, Natal 24 Desember, Natal 25 Desember. Kiranya dalam semua persiapan, kiranya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas setiap berkat dan pemeliharaan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapak, Engkau juga menolong kami. Di dalam bulan Desember nanti kami akan merayakan serangkaian Natal. Kiranya Tuhan berkati dalam setiap komisi, setiap panitia dan juga pengurus. Di dalam mempersiapkan semua hal untuk persiapan Natal ini, Tuhan memberkati. Tuhan kiranya Engkau yang memberikan kelancaran dalam semua hal dan semuanya boleh menjadi berkat bagi setiap kami anak-anak-Mu dan setiap kami jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita juga akan berdoa untuk jemaat yang mengalami gangguan kesehatan ataupun mereka yang harus rutin menjalani pemeriksaan kesehatan. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan. Serta untuk anggota keluarga yang membantu, menjaga, atau mengantar ke rumah sakit untuk pengobatan atau pemeriksaan. Kiranya setiap anggota jemaat ini boleh diberikan kekuatan, kesabaran di dalam menjalani, di dalam pergumulan kesehatan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami surga, kami juga datang ke hadapan Engkau, kami berserah ya Bapa, untuk setiap kami, jemaat-Mu yang bergumul di dalam kesehatan, Bapak Ibu yang di rumah sedang sakit, Tuhan juga tetap memberkati mereka, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan yang memulihkan di dalam kesehatan mereka.
Pimpin berkati juga untuk setiap jemaat yang harus menjalani pemeriksaan, dan kiranya dalam semua pemeriksaan prosesnya Tuhan bantu dan Tuhan tolong. Tuhan juga memberkati setiap anggota keluarga yang mendukung di dalam anggota keluarga mereka yang sedang sakit. Tuhan berkati ya Bapa di dalam segala kebutuhan mereka. Juga Tuhan memberkati setiap dokter dan setiap obat-obatan yang mereka minum. Tuhan, Engkau memberkati juga di dalam semua dana yang diperlukan, kiranya boleh terpenuhi dan juga semua proses boleh menjadi berkat di dalam pergumulan di dalam kesehatan setiap jemaat-Mu ini ya Bapa. Kami berserah, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Tabib yang ajaib, di dalam nama Yesus. Amin. Saat ini kita mau berdoa untuk persiapan ibadah minggu. Mari kita berdoa untuk persiapan live streaming dan streaming untuk minggu ini, baik di KU1, KU2, MYC, PRMI, dan Sekolah Minggu, serta setiap pembicara yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan setiap pelayan yang akan melayani dapat mempersiapkan ibadah ini dengan baik sehingga dapat membawa hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah seluruh jemaat yang beribadah dari rumah. Bapa dalam surga, kami berdoa Bapa untuk segala persiapan ibadah yang akan dilakukan pada minggu ini dari KU1, KU2, MYC, PRMI, dan Sekolah Minggu. Biarlah Tuhan boleh menuntun segala persiapannya dan kesiapan yang ada, Tuhan boleh dilakukan dengan sebaik-baiknya ya Bapa. Tuhan tuntun setiap para hamba Tuhan, para penginjil yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh tuntun mereka untuk boleh mempersiapkan sungguh-sungguh, untuk boleh mendapatkan waktu kualitas untuk menyiapkan segala bahan-bahan yang diperlukan. Biar khotbah yang disampaikan menjadi khotbah yang benar-benar menyegarkan setiap jemaat yang mendengarkan setiap minggu ini. Dalam minggu ini terutama. Kami juga berdoa Bapak untuk setiap pelayan yang terutama di atas mimbar. Mereka mempunyai hati yang benar-benar sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Mereka meluangkan waktunya. Tuhan boleh jaga kondisi kesehatan mereka. Mereka juga boleh terus dalam setiap minggu pelayanan mereka, skill mereka juga boleh ditingkatkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim-tim yang melayani di bawah mimbar, biar Tuhan juga jaga, Tuhan boleh tuntun segala kondisi mereka, dan setiap perangkat yang dipergunakan boleh berjalan dengan baik pada saatnya di hari Minggu ini ya Tuhan. Bila setiap jemaat yang boleh mengikuti kebaktian dari minggu ke minggu, mereka boleh terus mendapatkan firman Tuhan ini dan memperkuat kerohanian mereka Tuhan. Tuhan pimpin semua ini dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, Natal kita Hope for the World merupakan suatu tema yang bukan hanya untuk panitia Natal saja, tapi diharapkan menjadi kekuatan bagi jemaat sekalian. Ketika sudah tidak ada harapan lagi, kita masih punya lutut yang bisa kita pakai untuk berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Karena saya juga percaya dan yakin Tuhan itu selalu bersama dan ada di dalam setiap apapun juga kondisi hidup kita. Saya undang Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kita angkat pujian ini yang mengatakan bahwa Tuhan ada bersamaku di setiap musim hidupku. Bersamamu Bapa, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-sama kita katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewat
lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.